Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantia Janjanita, NPM 224111050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategis internasional. Yang pertama yaitu apa itu manajemen strategis internasional? Manajemen strategis internasional adalah proses merancang dan mengimplementasikan strategis bisnis untuk perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar internasional sekaligus menghadapi tantangan yang datang dari perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Kemudian contohnya misalnya perusahaan teknologi seperti Apple tidak hanya menjual produk di Amerika Serikat, tapi juga di Eropa, Asia, dan seluruh dunia. Mereka perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Yang kemudian selanjutnya, mengapa manajemen strategis internasional itu penting? Menurut saya manajemen strategis internasional penting karena globalisasi telah membuka peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Namun beroperasi di lingkungan global juga meningkatkan kompleksitas seperti perbedaan peraturan dan hukum antar negara. Kemudian fluktuasi nilai tukar mata uang, risiko politik dan sosial, dan variasi preferensi konsumen dan budaya. Contohnya seperti McD harus menyesuaikan menu mereka di berbagai negara karena makanan yang populer di Amerika mungkin tidak cocok dengan selera konsumen di Jepang atau India. Kemudian selanjutnya, elemen kunci dalam manajemen strategis internasional. Ada beberapa elemen penting yang perlu dipahami dalam manajemen strategis internasional, yaitu yang pertama, analisis lingkungan global. Ini melibatkan pemahaman tentang dinamika ekonomi, politik, dan budaya di pasar global. Perusahaan harus melakukan riset mendalam sebelum masuk ke negara baru. Kemudian formulasi strategis internasional. Ini setelah menganalisis lingkungan global, perusahaan merancang strategis. Ada 3 strategis utama. Yang pertama, global strategi, yaitu strategi yang terstandarisasi di seluruh dunia. Kemudian ada multi domestic strategi atau menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian ada transisional strategi. Ini adalah kombinasi kedua di mana elemen menyesuaikan beberapa elemen. Ini di mana kombinasi keduanya di mana perusahaan menyesuaikan beberapa elemen namun tetap menjaga efisiensi global. Next, selanjutnya itu ada implementasi dan pengendalian. Ini adalah fase di mana strategi dijalankan. Perusahaan harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja, teknologi, dan keuangan dikelola dengan baik. Selanjutnya, yaitu tantangan dalam manajemen strategis internasional. Ada beberapa, meskipun banyak peluang, manajemen strategis internasional ini juga penuh tantangan seperti yang pertama, keterbatasan sumber daya di negara-negara berkembang, kemudian ketidakpastian regulasi di beberapa wilayah, dan adaptasi terhadap budaya lokal yang berbeda. Contohnya seperti Coca-Cola misalnya, pernah menghadapi tantangan di India ketika mereka harus menyesuaikan dengan regulasi lokal terkait dengan penggunaan air bersih untuk produksi minuman. Next, selanjutnya itu yang terakhir, sukses di pasar internasional. Studi kasusnya adalah agar lebih konkret. Mari kita lihat contoh perusahaan yang sukses menjalankan manajemen strategis internasional. Di sini saya mengambil contoh yaitu Nike. Nike adalah salah satu perusahaan global yang sangat sukses. Mereka menggunakan strategi global dengan brand yang konsisten di seluruh dunia. Namun mereka tetap menyesuaikan produk dan kampanye pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan lokal di berbagai pasar, seperti kolaborasi dengan atlet lokal dan sponsor tim olahraga nasional. Jadi, itulah penjelasan singkat mengenai manajemen strategis internasional. Jika kalian sedang memikirkan untuk menjalankan bisnis di luar negeri, penting sekali untuk memahami faktor-faktor ini agar sukses dalam pasar global yang kompetitif.
Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang bisnis dan manajemen. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.